Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizka Nanda Agustin dengan NIM 230302014 dari program studi akuntansi S1 Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul pengaruh profitabilitas net profit margin dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Baik, memasuki pembahasan yang pertama mengenai latar belakang pada penelitian kali ini, yakni perkembangan dunia bisnis saat ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya fokus pada kinerja finansial, tetapi juga pada kontribusi nyata terhadap aspek sosial dan lingkungan demi menjaga ekstensi. Di Indonesia, transparansi mengenai corporate social responsibility telah diperkuat melalui regulasi. Namun, tingkat kedalaman laporannya masih sangat beragam karena dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi. Sektor manufaktur menjadi pusat perhatian karena proses produksinya berdampak langsung pada ekosistem, sehingga manajemen harus menyeimbangkan biaya sosial dan target keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengaruh profitabilitas net profit margin dan ukuran perusahaan terhadap luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial pada entitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, memasuki pembahasan yang selanjutnya mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ada apakah profitabilitas NPM berpengaruh terhadap corporate social responsibility. Permasalahan yang kedua yakni apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap corporate social responsibility, dan rumusan masalah yang ketiga apakah profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Yang selanjutnya yakni tujuan penelitian. Yang pertama ada menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap corporate social responsibility. Yang kedua untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap luasnya pengungkapan corporate social responsibility. Dan yang ketiga untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap luasnya pengungkapan corporate social responsibility. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Pada H1 penelitian kali ini, profitabilitas net profit margin berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social responsibility. H2 ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social responsibility. H3 profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Yang kedua yakni kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini yakni kajian teori. Yang pertama ada teori legitimasi, menjelaskan bahwa perusahaan harus memastikan aktivitasnya selaras dengan norma masyarakat agar tetap dianggap sah legitimate. Yang kedua ada teori stakeholder, menekankan bahwa manajemen bertanggung jawab menyelaraskan kinerja finansial dengan ekspektasi berbagai pihak seperti karyawan, konsumen, dan pemerintah. Yang kedua ada teori terdahulu. Yang pertama ada teori sinyal, menganggap profitabilitas yang tinggi sebagai sinyal positif yang ingin disampaikan manajer kepada pasar melalui laporan CSR. Yang kedua ada teori keagenan atau agensi teori, menjelaskan bahwa manajer menggunakan pengungkapan CSR untuk mengurangi tekanan pihak luar dan membuktikan akuntabilitas pada perusahaan yang besar. Yang selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan prediktor paling dominan dan konsisten berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR karena perusahaan besar memiliki tanggung jawab moral dan kontrak sosial yang lebih berat di mata publik serta regulator. Meskipun demikian, hasil ini bersifat situasional tergantung karakteristik sektornya. Ada dua penelitian terdahulu. Yang pertama ada Dewi Sdana pada tahun 2019. Penelitian ini menjadi dasar penting karena memperlihatkan bahwa meskipun profitabilitas berpengaruh positif, namun ukuran perusahaan tetap menjadi pendorong yang kuat dan signifikan dalam menentukan luasnya informasi tanggung jawab sosial. Yang kedua ada Anggreni dan Saida pada tahun 2017. Penelitian ini menjadi rujukan utama karena berhasil membuktikan secara ilmiah bahwa ukuran perusahaan bukan sekedar indikator administratif, melainkan prediktor kunci yang menekankan derajat kebutuhan entitas terhadap standar pengungkapan sosial global. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir pada penelitian ini dibangun untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara karakteristik internal perusahaan dengan tingkat transparansi sosial. Secara teoritis, profitabilitas merupakan cermin dari kemampuan finansial, ekonomi performance, sedangkan ukuran perusahaan merupakan cerminan dari skala aset dan visitabilitas entitas di mata publik. Dengan rumus
Y sama dengan A ditambah beta 1 ditambah X1 ditambah beta 2 X2 ditambah E. Pada bab 3, pada metode penelitian, pada jenis penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana pendekatan utamanya terletak pada pengujian teori-teori objektif melalui pengelolaan data numerik yang dianalisis secara statistik. Peneliti memilih metode ini agar hasil penelitian memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat diuji kembali secara ilmiah. Populasi dan sampel. Populasi pada studi ini mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada sektor manufaktur selama periode pengamatan. Penelitian memilih emiten di BEI karena perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk mempublish laporan tahunan setelah audit sehingga datanya bersifat transparan. Pada sampel, penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposing sample. Yang pertama, perusahaan secara konsisten terdaftar di BEI selama periode penelitian 2021 hingga 2024. Yang kedua, perusahaan menerbitkan laporan tahunan atau annual report secara lengkap selama masa pengamatan. Yang ketiga, perusahaan melaporkan laba bersih atau NPM yang bernilai positif, tidak mengalami kerugian agar analisis profitabilitas lebih akurat. Yang keempat, perusahaan memuat informasi pengungkapan CSR baik dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Selanjutnya adalah pengukuran variabel. Untuk memberikan pemahaman yang sama dan memudahkan pengukuran, variabel dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai berikut. Variabel dependent Y, pengungkapan CSR. Variabel ini mencerminkan sejauh mana perusahaan melaporkan aktivitas sosial dan lingkungannya. Variabel independen X1, profitabilitas variabel ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menganalisis keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Proksi yang digunakan penelitian ini adalah net profit margin atau NPM yang dihitung dengan rumus NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Selanjutnya ada pengukuran variabel ukuran perusahaan. Variabel ini menggambarkan skala besar atau kecilnya suatu entitas bisnis. Penelitian menggunakan total aset sebagai indikator ukuran agar data tidak memiliki selisih angka yang terlalu ekstrim atau jomplang antar perusahaan, maka nilai total aset tersebut dikonversikan ke dalam logaritma natural, yakni dengan rumus size sama dengan ln dalam kurung total aset. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang sudah tersedia secara publik. Data yang dikumpulkan bersifat sekunder yang bersumber dari laporan keuangan auditan dan laporan tahunan annual report perusahaan sampel. Peneliti tidak melakukan interaksi langsung dengan subjek peneliti, melainkan fokus pada pengumpulan angka-angka keuangan dan narasi pengungkapan sosial yang sudah tercatat secara resmi. Pencarian data dilakukan secara daring melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia pada www.idx.co.id. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam menganalisis data dimulai dengan penerapan analisis konten atau konten analisis yang dipadukan dengan metode scoring berdasarkan indikator POJK nomor 51-POJK.03-2017. Peneliti akan menelaah secara mendalam laporan keberlanjutan sustainability reporting atau laporan tahunan perusahaan untuk mencari kesesuaian informasi dengan standar yang ditetapkan otoritas. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai nilai rata-rata atau mean, nilai tertinggi, nilai terendah, serta standar deviasi dari tingkat kepatuhan perusahaan terhadap POJK 51. Dengan statistik deskriptif ini, penelitian dapat mengidentifikasi kecenderungan perusahaan dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya. Apakah sudah memenuhi standar minimal yang diwajibkan oleh regulasi atau masih terdapat kesenjangan yang signifikan antar. Baik, memasuki kesimpulan pada presentasi kali ini, yakni pengaruh profitabilitas yang diproyeksi melalui net profit margin atau NPM dan ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility atau CSR pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teori-teori pendukung seperti teori legitimasi stakeholder serta signaling. Penelitian ini menduga bahwa ketersediaan dana dari laba bersih dan besarnya skala aset perusahaan secara simultan akan mendorong manajemen untuk lebih transparan dalam melaporkan
melaporkan aktivitas sosial dan lingkungannya demi menjaga reputasi serta kepercayaan publik melalui analisis konten berdasarkan standar regulasi seperti POJK nomor 51/POJK.03/2017. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi investor dalam menilai risiko non-keuangan serta kepatuhan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Baik, sepertinya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.